guys, assalamualaikum. Senang banget ya malam hari ini langsung yang sangat-sangat bermanfaat ya, insya Allah seperti biasa. Kita bakal membagikan berbagai macam informasi seputar beasiswa. Pasti ini yang gabung para pemburu beasiswa semua kan? Ada Lilis, ada Asid Haski, ada Chris Jonoko. Halo semuanya. Kita hari ini bermalam weekend dengan sangat produktif. By the way, perkenalkan nama aku Fitriani Rahmana, but please just call me Riri ya. I'll get you today. Aku akan menuntun live hari ini. Dan hari ini kita punya special guest nih, yaitu seorang yang sudah berkuliah di Jerman dengan menggunakan beasiswa dan sangat inspiratif banget sih. Dari CV-nya aja, aduh, aku langsung kayak insecure gitu. Oke, kita lihat dulu ya guys, apakah miss-nya sudah... Oh, sudah ada ini miss-nya. Gabung bersama. Kita tunggu Miss Ridanya nge-accept dulu ya guys. Halo Miss, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Halo semuanya. Halo, apa kabar Miss? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Kayaknya aku yang manggil kakak deh. Oh Aku iya masih, kak. ya masih baru lulus S1 Miss. So, how can I call you Miss? Miss Rida, Miss Lutfiana? Miss Rida. Rida, Rida aja boleh. Oke. Kita terbiasa memang manggil Miss ya di sini ya. Oke. Oke. Halo guys, jadi buat yang teman-teman yang nonton, yang pasti sih udah pada tahu sih Miss Rida ini siapa kan, sangat inspiratif soalnya. Tapi aku tetap bakal bacain sih kurikulum vitae atau biodata dari Miss Rida. Miss Rida punya nama lengkap yang sangat luar biasa panjang ya Miss, lumayan. Ada Lutfiana Wahidah, dan sekarang sudah berada di Jerman ya Miss. Iya, di Jerman. Jadi Miss Rida ini dulu S1-nya itu adalah ilmu politik atau international relation ya Miss di Indonesia dengan teman-teman Flippers harus tahu nih IPK-nya saja 3,9 dari 4. Wow, so inspiring me Miss. Terus melanjutkan S2-nya di Oktober 2022, atau baru aja ya Miss ya? Di Iya, baru. Governance and Public Policy Universitas of Passau. Gimana cara pronounce yang baik dan benarnya nih, Miss? Passau, Germany ya? Universitas. Oh, Ya. oke. Sedikit ini ya. Oke. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung. Emot Jerman, gimana itu emot Jerman ya? By the way guys, ternyata Miss Rida ini punya banyak banget experience yang udah internasional banget. Contohnya di 2000 bagian Information, Social and Cultural Affairs, Economic Affairs, dan di 2016 sampai 2017 mainnya tetap ya di Ministry of Foreign Affairs Indonesia. Juga pernah bekerja sebagai marketing di 2021 sampai 2022 di PT Fakuen World Indonesia Jepara. Ya. Bagus, karena banyak banget nih pengalaman-pengalaman dari Miss Rida. Pernah ikut ekstrakurikuler juga sebagai sosial media, research, dan social divisions. Miss Rida ini guys, ini adalah part yang kita tunggu-tunggu. Merupakan penerima beasiswa DAAD
Jerman ya, Miss. Ya. Let's we jump stations. So, Miss Rida, sekarang lagi sibuk apa nih, Miss? Selain sibuk nge-live ya kita bersama. Eh, Sibuk pastinya Oke. sama ngedit sama karena saya bagian dari sosial salah satu di Univ, jadi sibuk ya kayak edit video kayak gitu-gitulah. Oke, nice. Memang nggak bisa diem ya anaknya ya, Miss ya. Jadi walaupun udah kuliah tetap banyak productivity-nya. Bagus, Miss. Terus aku mau tahu dong, Miss, asal muasalnya gitu. Kenapa Miss Rida memilih Jerman? Apa karena menyukai ditasak? Kenapa milih Jerman? Tentunya sebenarnya pas awal itu nggak kayak harus Jerman kayak aku juga nggak bisa banget bahasa Jerman. Aku tuh yang penting dapat apa beasiswa di negara maju, karena tentunya sistem pendidikan dan kualitas pendidikan ya. Jadi kayak negara maju yang emang Indo, jadi aku bisa dapat experience yang emang beda kayak emang bisa apa sih bedanya pendidikan di negara maju lain. Dan alhamdulillah aku dapat yang sebelumnya Jerman juga, tapi kayak cuma main doang, sekarang bisa tinggal dan belajar tuh. Wow, seru banget, Miss. Kalau di Jerman berarti sekarang lagi musim apa, Miss? Ini mau masuk winter ya, kayak di Jerman sendiri yang bagian atas itu kebanyakan udah pada apa salju, tapi di sini nggak tahu kenapa masih belum salju. Jadi kayak memasuki winter lah. Udah mulai dingin ya berarti. Iya. Wow, is it your first time to see a snow? Atau masih belum bertemu snow ya? Dulu pas ke Belanda itu kebetulan pas musim winter, jadi alhamdulillah pernah ngerasain snow. Tapi karena di Belanda itu kayak snow-nya tuh nggak kerasa gitu loh, kayak abis snow dikit abis itu mencair kayak gitu. Lalu abis itu aku main ke Jerman, itu di Munchen tepatnya itu snow-nya bener-bener kayak tebel banget, yang emang seperti yang aku bayangkan lah, kayak emang tebel banget kayak gitu. Tapi sekarang masih belum salju lagi ya. Kayak meskipun udah pernah, kayak aku nanya sama teman-teman yang lain yang udah di sini, kayak meskipun kayak udah pernah ngerasain salju, kayak udah pernah lihat salju tuh, tapi kayak tiap tahun tuh masih kayak menanti-nanti salju gitu loh. Jadi kayak emang wah, sesuatu yang dinanti-nanti kayak gitu. Oh my god, SBL nih, seru banget loh. Oke. Aku juga menantikan sih, Miss, melihat salju. Jadi sementara aku melihat-lihat di dalam kulkas dulu lah ya, setidaknya sama-sama dingin. Tapi Di Miss freezer ya. Rida, iya, biar ada rasa-rasa dinginnya gitu kan. Tapi by the way nih, Miss, kalau ke Jerman itu harus ada beasiswa kah yang mengajukannya tuh, maksudku harus bahasa Jerman kah beasiswanya atau bahasa Inggris gitu? Eh, Kalau dari pengalaman aku yang DAAD ini nggak wajib bahasa Jerman. Kayak aku ke Jerman itu bener-bener bahasa Jermanku tuh kayak di bawah A1 tapi di bawah 0 gitu loh. Jadi kayak masih ini kayak cuma bisa bilang hai hai Entschuldigung doang. Tapi sejauh ini baik DAD yang aku tahu, EPOS sama HSP yang aku dapat ini itu semuanya bisa pakai bahasa Inggris. Jadi kalau yang DAD HSP Oke. beasiswaku ini uh, jadi itu membantu sih kayak gitu. Jadi nggak harus bisa bahasa Jerman. Oke. Kalau dari bahasa Inggrisnya berarti harus IELTS atau TOEFL berapa gitu, Miss?
Iya ya, tergantung universitasnya masing-masing. Kalau di tempatku kayak 5,5 sampai 7. Kalau di tempat lain mungkin 6,5 sampai 7. Kayak rata-rata menurutku 8,5 sampai 7 lah kayak posisi amannya dapat IELTS dan bisa apply ke luar negeri kayak gitu. Wow. Tapi kalau dari Miss Rida sendiri, belajar bahasa Inggrisnya tuh udah berapa lama gitu, Miss? Belajar bahasa Inggris dari SD sih, soalnya SD kan udah belajar bahasa Inggris. Terus kayak teman-teman aku udah les bahasa Inggris, sementara aku belum. Itu kelihatan banget bedanya. Jadi kayak aku dapat 6, sementara teman-temanku dapat 9, dapat 10 kayak gitu. Terus akhirnya aku les dari SD, les bahasa Inggris sampai SMP, SMA enggak. Nah pas masuk kuliah itu alhamdulillah aku sempat ke Pare 1 bulan. Jadi itu membantu banget, kayak emang bener-bener improve bahasa Inggrisku banget di Pare selama 1 bulan itu. Jadi emang sebulan itu kita cuma belajar bahasa Inggris. Dan untuk IELTS sendiri kan beda ya, kayak pengerjaannya kan juga beda IELTS sama TOEFL kayak gitu-gitu kan. Nah itu aku karena aku udah bekerja dan udah lulus kuliah, jadi aku ambil kursus online seperti itu. Wow, sempat oke, berarti sempat ngerasain ini nggak, Miss? Pare jahat gitu. Pare jahat, waktu itu aku belum pernah sih, tapi tapi kata temenku juga itu pare jahat gitu. Hah, apa itu pare jahat gitu. Aku belum pernah, tapi yang tidak tahu yang lain ya. Iya, iya, iya. Biasanya sudah terlalu bondingnya terlalu kuat, terus tiba-tiba dipisahkan. Kalau jargonnya itu gini, Miss. Ketemu karena Gimana? pengetahuan dan berpisah karena masa depan. Ah, Waduh, itu definisi. berat Nah, berat berat. mungkin berat, ya berat banget, Miss. Biar Dilan aja gimana? Oke. Ya, berarti ini sudah terbiasa dengan pertukaran dari satu tempat ke tempat lain. Tadi udah pernah ke Belanda, terus ternyata juga background yang pernah ke Pare juga. Waktu ke Jerman, Miss ngerasain nggak yang namanya culture shock gitu, Miss? Pastinya ngerasain sih, kayak Jerman itu bener-bener beda banget. Terutama sistem transportasinya, of course, kayak dia emang bener-bener ada kereta bawah tanah, ada kereta yang ada S-Bahn, ada bus, dan itu kayak bener-bener ter ter apa ya, kayak terkoneksi satu sama lain gitu loh. Jadi kayak kamu meskipun kamu nggak tahu apa-apa di Jerman, kayak kamu bener-bener nol nih di Jerman, kamu lihat Google aja kamu udah bisa sampai ke tempat tujuan kayak gitu. Itu sih itu yang baik, apa positif positif thingsnya di Jerman. Tapi negatifnya adalah nggak negatif banget sih, tapi kayak berdasarkan pengalaman teman-teman aku itu yang paling shock itu saat berobat di dokter. Jadi kayak kalau berobat di dokter itu kamu tuh harus pertama itu harus buat termin, kayak aneh banget kamu udah sakit terus kamu harus buat termin buat apa periksa ke dokter kayak gitu kan. Terus yang kedua, kebanyakan dokter apapun masalahnya pasti dia bilangnya adalah minum teh. Jadi obatnya itu selalu kayak minum teh gitu, kayak what, kayak minum teh gitu loh kayak. Iya, aku juga baru tahu itu kayak semua apapun penyakitnya obatnya tetap minum teh kayak gitu. Terus kayak wah, wow, kayak beda banget nih kayak di Indo kayak gitu sih. Itu sih kayak 2 hal yang paling buat shock gitu di sini. Wow, sebisanya orang sehat dengan minum teh, Miss. Apakah ini kecanggihan dari the power of mindset ya? Kayaknya itu dokternya Ya kali ya. sekaligus ini juga kali kayaknya ya. Tapi Miss berarti udah pernah sakit selama di Jerman. Alhamdulillah belum ya. Alhamdulillah deh, jangan harus cari dokter yang saya bilang tadi, kayak harus buat termin dulu lah, terus kayak harus buat termin dulu, terus kayak harus apa namanya cari dokter yang bisa bahasa Inggris kayak gitu. Soalnya kan kalau nggak mungkin kayak takutnya nggak paham gitu ya. Jadi kayak takutnya nggak paham, jadi kayak ribet sih kalau dokter, dan mudah-mudahan nggak pernah sakit sih selama di sini kayak gitu.
Amin banget sampai pulang sampai kapanpun semoga tetap sehat ya Miss ya. In. Oke. Nah tadi berkaitan dengan Jerman nih Miss. Pas pertama kali datang ke Jerman, first impression dari Miss Rida sendiri gimana? Oh ternyata Jerman bersih banget loh gitu atau gimana? First impression gak bersih-bersih banget juga sih, kayak pasti adalah putung rokok satu dua kayak gitu. Yang bikin aku pertama kali di Munchen sih, kalau di Jerman kalau di Jerman apa namanya, kota-kota besar terutama Berlin dan Munchen itu benar-benar kayak internasional, kayak kamu bisa temuin orang-orang dari berbagai macam belahan dunia, kayak kamu bisa temuin di situ, kayak jadi kayak wow, so international kayak gitu, kayak ya. Dan bahasa penting banget sih, apalagi kalau di Jerman yang kayak kota kecil itu, mereka kebanyakan nggak mau ngomong bahasa Inggris, jadi kayak emang ya sepatah-sepatah lah bahasa Jerman harus bisa kayak gitu. Oh wow. Kalau belanja belanja gitu orang-orangnya berarti belum bisa bahasa. Oh, aduh Eh, koneksi. iya, gimana Kak, bisa diulang? Kalau kita berbelanja atau interaksi sama masyarakatnya itu paling susah itu ngerti lagi tuh kalau pakai bahasa Inggris. Eh, kalau kalau belanja bahasa bahasa misal, kalau kalau mau tahu jumlah totalnya itu ada layarnya, jadi kita bisa lihat layarnya aja kayak gitu. Kalau bisa mau pakai card, bisa kayak mit kartu gitu kayak gitu, itu gampang sih, kayak ya bisalah kayak gitu. Kecuali kalau komunikasi sama orang, komunikasi kayak bener-bener ngobrol itu emang susah sih kalau mau pakai bahasa Inggris full kayak gitu. Jadi kayak Hmm. sepatah-sepatah harus bisalah kayak paham paham bahasa Jerman lah kayak gitu. Tapi so far kalau bahasa Inggris bisalah, masih hidup lah. Oh, nice banget, Miss. Kita gimana kalau kita move sekarang ke beasiswanya, Miss? Beasiswa ke Jerman. Aku boleh tahu nggak alasan Miss memilih beasiswa DAAD ini? Alasannya karena ini sesuai dengan background pendidikan aku, yaitu ilmu sosial, dan DAD Helmut Schmidt program ini fokusnya pada ilmu sosial, terutama public policy dan politik. Itu sesuai dengan background aku. Yang kedua ini karena ini beasiswa dari pemerintah Jerman, jadi yang membiayai pemerintah Jerman. Kita nggak wajib balik ke Indo, jadi kita bisa prefer to live di sini atau bisa balik ke Indo, kayak itu pilihan kayak gitu. Terus Hmm. ketiga yaitu uh, para peserta penerima beasiswa bisa dapat les bahasa Jerman gratis selama 6 bulan, tanpa pressure kamu harus capai level berapa. Jadi itu kayak emang bener-bener kesempatan banget buat emang kita buat belajar bahasa Jerman, buat at least buat bisa hidup di sinilah kayak gitu. Kayak selama 6 bulan itu kayak kita bisa apa namanya, belajar bahasa Jerman tanpa tuntutan kayak kamu harus sampai level ini, kamu harus sampai level itu, kayak itu tuh nggak ada, kayak semampunya aja, yang penting kamu belajar kayak gitu. Kayak dan itu tuh kan apa namanya, jadi itu dibiayai semua, kayak kamu tinggal datang duduk belajar, semuanya udah dibiayai secara gratis kayak gitu. Itu sih yang buat aku daftar beasiswa ini. Wah, iya benar sih, Miss. Ada beberapa beasiswa tanpa kita sebutkan yang mewajibkan kita kembali ke negara asal ya, Miss ya. Ternyata, Miss, gimana nih, Miss, pilihannya, Miss? Berarti ada kemungkinan menjadi warga Jerman. Maksudnya lama di Jerman. Belum tahu ya, kayak open possibility saja deh, kayak misal di Indo udah ada kerjaan yang emang sesuai, dan kayak udah pastilah kayak itu ada kerjaan yang nunggu, bisa balik Indo kayak gitu. Kalau atau mungkin bisa dapat kerjaan di sini atau di negara lain kayak di NGO lain kayak gitu, mungkin akan di sini, tapi open possibilities lah. Wow, keren banget.
Kita kembali lagi nih talking about les bahasa Jerman gratis. Itu berarti kalau kita lulus level berapapun kita tetap diterima gitu beasiswanya ya misalnya. Atau harus ada Eh, batasan gimana? jadi untuk daftar beasiswanya sendiri itu eh, ad- bisa pakai bisa pakai sertifikat bahasa Inggris. Jadi emang daftarnya itu pakai sertifikat bahasa Inggris ya, pakai bahasa Jerman. Nah, setelahnya sebagai scholarship awardee, kita baru kayak diwajibin untuk belajar bahasa Jerman itu. Jadi pas sudah keterima baru kita wajib untuk belajar bahasa Jerman di salah satu kota di Jerman selama 6 bulan di salah satu institusi bahasa Jerman, dan itu kayak cuma 4 jam per hari. Jadi kayak abis itu kita bebas mau ngapain aja. Kita udah diberi uang saku per bulan, udah disediakan asrama, jadi kayak ya udah tinggal belajar aja kayak gitu. Jadi nggak ada tuntutan sama sekali, yang penting kamu belajar dan at least kamu bisa paham lah bahasa Jerman kayak gitu. Oh, I see. Wow, berarti cukup struggling juga belajar bahasa Inggrisnya ya, Miss ya. Iya. Kalau kalau rata-rata sebenarnya normalnya orang belajar bahasa Inggris untuk mendapatkan band score IELTS 6 tadi kira-kira berapa lama ya, Miss ya? Oh, tergantung. Kalau itu tergantung orangnya ya. Kalau aku dulu belajar IELTS itu karena sambil kerja. Jadi lumayan lama, kayak setahunan lebih, soalnya kayak harus bagi waktu antara kerja sama belajar, dan aku belajar IELTS secara online. Jadi lumayan padat dan lumayan susah juga. Kalau sambil kerja kayak aku mungkin setahunan lebih, soalnya IELTS kan nggak gampang ya kayak, dan emang kalau emang kalau mau daftar IELTS tuh emang emang yang harus siap kayak gitu. Soalnya kalau nggak siap ya biaya IELTS sayang banget nih kalau nggak capek 6, tapi kita udah bayar 3 juta kayak gitu. Jadi emang harus apa namanya? Emang kayak harus dimantepin dulu mau ngambil official IELTS test, dan emang harus milih uh, lembaga yang emang bener-bener kayak kamu cocok dan bisa paham dengan cara belajarnya kayak gitu. Kayak itu sih. Okay. Well, talking about bahasa Inggris, kan tadi Miss sempat mention kayak tergantung sama orang-orang beda-beda prosesnya, jalan hidupnya. Tapi di era yang serba cepat ini ya Miss ya, semuanya tuh kayak diukur kayak tek 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 gitu. Abis S1, S2. Jadi kalau ada orang-orang yang misalnya kita katakan lah anak SMA mau S1 di luar negeri, mereka ngambil gap year. Nah, beberapa daerah itu masih belum terbuka untuk sesuatu hal yang seperti itu. Ada nggak nih saran, masukan, motivasi dari Miss untuk teman-teman yang seperti itu? uh, Kalau dari aku mungkin pas gap year ini mungkin, apalagi kalau di desa ya, banyak banget yang kayak kau belum kuliah sih, kau gini-gini sih, gini-gini sih kayak gitu. Itu pasti banget. Kalau saran aku, kalau emang tinggal di desa, emang emang bener, kalau emang memutuskan untuk gap year, emang bener harus mempersiapkan diri, kayak emang menerima suara-suara kayak gitu, dan emang harus mempersiapkan semua itu baik-baik gitu loh. Jadi kayak bisa lempar lagi omongan mereka. Jadi kayak emang kalau mau setahun gap year, jadi emang emang apa namanya, harus dipersiapkan banget buat belajar bahasa Inggris. Jadi kayak emang kalau mau 1 tahun belajar bahasa Inggris nih, ya udah belajar bahasa Inggris. Kalau misal misal mau ke Pare, ya udah ke Pare aja kayak gitu. Apalagi kalau di Pare kan emang full Inggris, Inggris. Jadi emang kamu bisa konsentrasi di situ, kamu bisa kejar apa yang kamu mau. Kalau misal belum apa namanya, misal nih udah 3 bulan tapi kok belum bisa sih IELTS-nya belum mencapai target, ya udah terusin aja kayak gitu. Kayak kamu tuh memaksimalkan waktu yang kamu punya, dan pertanggungjawabkan keputusan yang kamu buat kayak gitu loh. Jadi sambil belajar, sambil kamu memikirkan apa namanya, hasil dari keputusan yang kamu buat kayak gitu. Jadi kalau misal mau gap year, ya udah kamu susun rencana nih. Misal apa namanya, mau 6 bulan, mau habis itu cari-cari info beasiswa yang memungkinkan, apa nih, mau lamar beasiswa apa, mau apply beasiswa apa kayak gitu. Lalu persiapkan juga dokumen-dokumennya, requirements-nya kayak gitu. Jadi kayak memang harus, kalau emang mau gap year,
kalian harus apa namanya, mental dan fisiknya harus emang benar-benar jago dan emang harus benar-benar persiapkan matang-matang timelinenya supaya kalian bisa achieve apa yang kalian mau kayak gitu. Oh iya, Miss. Emang bener banget ya, harus kuat-kuatin mental. Bener sih. Tapi sempat nggak merasakan titik-titik tertentu di mana Miss kayak, aduh kok capek banget ya ngejar beasiswa gitu. Pernah banget sih, itu pernah banget sih, kayak pas aku kan sambil kerja, mempersiapkan beasiswa sambil kerja, jadi kayak aku udah kerja terus kayak harus mempersiapkan beasiswa, aduh males banget nih, kayak udah kerja, udah pikiran kerja, harus mempersiapkan beasiswa kayak gitu, jadi kayak aku setahun kayak bener-bener udah nggak apa namanya, nggak daftar beasiswa lagi, kayak emang bener-bener fokus kerja, kayak udah keasikan kerja aja cari duit kayak gitu. Lalu pada suatu waktu aku lihat salah satu notif beasiswa kayak gitu, kayak langsung kayak dek lah, kan dulu aku motivasinya apa namanya, motivasinya adalah untuk apply S2 di luar negeri, kok aku tiba-tiba berhenti sih setahun kemarin, aku ngapain kayak gitu, kayak tiba-tiba langsung teringat kayak gitu loh. Terus akhirnya kayak mulai saat itu aku coba daftar, aku translate, mulai persiapan dari translate dokumen, aku persiapan uh, course IELTS online kayak gitu, aku persiapan apa, cari-cari info beasiswa apa nih yang terdekat kayak gitu, aku persiapan gimana caranya nulis apa, motivation letter, nulis recommendation letter kayak gitu-gitu sih. Wow. Terus waktu itu gimana cara dari Miss? Kalau tadi kan Miss kembali mengingat keinginan lamanya, tujuan lamanya. Selain itu, apa aja tahapan-tahapan yang Miss lakukan? Misalnya, temanku ada yang tiba-tiba puasa internet, Miss, berbulan-bulan. Karena dia kayak, oh, mau fokus sama beasiswaku. Gitu. Kalau Miss sendiri gimana, Miss? Eh, kalau aku tipenya yang kalau udah itu ya udah, aku bener-bener persiapin buat beasiswa. Jadi aku bikin bener-bener kayak di rumah, bener-bener ngerjain motivation letter, bener-bener cari info beasiswa, bener-bener yang kayak meskipun pas istirahat kerja aku juga kayak tetap cari-cari apa namanya, cari-cari info beasiswa, aku tetap cari state apa muter kayak gitu. Jadi emang orangnya emang kalau yang meskipun weekend aku tetap ngerjain motivation letter, aku tetap cari-cari apa namanya, cari-cari info beasiswa, apa istirahat aku masih apa namanya, masih apa, nulis motivation letter sambil makan kayak gitu-gitu sih. Kayak emang kalau punya mimpi ada sesuatu yang dikejar, emang bener-bener harus dikejar sih kayak gitu, bukan yang Oh, leha-leha sebuah doang. quotes of the day dari Miss Lida. Kejarlah. Oke, talking about motivation letter nih, ada nggak sih tips and trick dari Miss Lida sendiri untuk menulis motivasi? Eh, Kalau dari aku nulis motivation letter, yang pertama harus autentik. Jadi emang bener-bener harus kamu yang nulis, kayak kamu sadar gak sih kalau misal kalau dulu ya aku ya susah banget cari contoh motivation letter, kayak bener-bener sesusah itu di YouTube, itu bener-bener kayak susah gitu. Karena apa? Karena kalau kamu udah lihat satu motivation letter, kamu bakal kayak terpacu untuk harus sama kayak motivation letter itu kayak gitu. Jadi kenapa jarang banget, kalau dulu aku jarang banget ada yang share motivation letternya, kayak karena takutnya kamu nulis motivation lettermu itu kayak terfokus sama motivation letter orang lain, jadi itu bukan otentik dari kamu, itu bukan asli dari kamu, padahal motivation letter kan cermin dari kamu, kayak wajah kamu itu loh, kayak kamu dilihat orang tuh, dilihat penyeleksi beasiswanya itu dari motivation letter kamu kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus autentik dari diri kamu sendiri kayak gitu. Terus yang kedua yaitu harus apa namanya, sesuaikan dengan tujuan beasiswa. Biasanya kan beasiswa ada kayak brosurnya nih, kayak tujuan beasiswanya, terus apa-apanya, kayak detail info beasiswanya. Nah,
jangan cuma baca requirements-nya doang, tapi kamu juga harus baca purpose dari beasiswa itu. Beasiswa itu apa sih? Beasiswa ini purpose-nya apa sih? Objektifnya apa sih? Kayak gitu. Jadi motivation lettermu itu disesuaikan sama objektif dan purpose dari scholarship ini. Misal scholarship aku untuk apa namanya mengembangkan kayak apa namanya kayak mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang public policy. Ya udah nanti motivation lettermu berkaitan dengan public policy, kayak apa sih yang akan kamu lakukan setelah kuliah berhubungan dengan public policy itu. Jadi kayak harus match satu sama lain antara purpose kamu, antara tujuan kamu sama tujuan beasiswanya. Jadi nggak timpang, jadi harus disesuaikan satu sama lain. Jadi yang seleksi beasiswa juga tahu kayak, oh ini nih yang aku cari nih sesuai dengan objektif beasiswa nih kayak gitu. Jadi itu sih kalau dari aku. Oke, wow, bagus banget, Nis. Tapi menurut Nis, kira-kira lingkungan itu sangat menentukan nggak, Nis, dari keberhasilan kita memperoleh beasiswa? Lingkungan pasti dong, kayak misal nih keluarga kamu nggak setuju kamu apply beasiswa, sementara kamu pengen banget kayak gitu, itu kan meskipun kamu ngotot mau beasiswa, pasti kan ada kayak tekanan-tekanan dari luar yang orang tua aku nggak boleh nih, mas aku masih daftar sih, aku harus gimana dong kayak gitu. Itu pasti pengaruh banget sih, terutama sama mental pas daftar beasiswa. Terus misal kalau dari temen kayak, ih kamu ngapain sih daftar beasiswa kayak gitu, udah kerja di situ enak-enak dapat gaji gede kayak gitu. Lalu misal kayak temen, emang kamu bisa daftar beasiswa kayak gitu-gitu, itu kan juga pengaruh pengaruh banget kan, kayak pas apply beasiswa kayak, ah temenku bilang kayak gitu, emang aku bisa ya kayak gitu, kayak pengaruh banget sama mental. Jadi kayak emang harus terutama teman-teman, kalau teman-teman harus bisa cari teman yang emang supportive banget sama kamu, emang apa namanya dukung kamu, saling dukung kayak gitu. Jangan emang sefrekuensi lah istilahnya kayak gitu. Jadi nggak yang ngerendahin kamu, nggak yang apa namanya mencela kamu. Jadi yang emang supportive, kayak bahkan ngingetin kayak, kamu udah daftar ini belum, kamu tahu beasiswa ini belum, nggak gitu. Jadi emang harus cari temen yang emang bener-bener supportive sih. Wow, bisa mungkin kayak membuat komunitas, pembuat motivation letter ya, Nis, atau komunitas apa namanya, pencari beasiswa. Karena ternyata berjuang sendirian itu memang berat, begitulah kata Dilan nih. Biar Dilan aja, ayo kita sama-sama bareng-bareng nih, biar bisa mendapatkan beasiswa yang kita targetkan. Seperti Miss Rida tadi, sudah mengambil beasiswa DAAD di Jerman, dan itu keren banget. Dan apalagi kalau nanti berkontribusinya untuk bermanfaat bagi dua negara kan. The next Habibie gak sih, Miss? Kita dulu aminin. Atau mungkin barangkali teman-teman di sini yang nonton live-nya sama-sama ada ketertarikan mau kuliah di Jerman, mungkin lihat aja terus, oh siapa nih yang masuk di live ini, bisa dihubungi, bilang kayak, yuk bikin study club bareng, seru. Apalagi mungkin dengan Miss Ridanya mau kan, wah, Tuh. ibu real amazing lah kalau sudah bergabung Miss Ridanya. By the way, Miss, can you give us tips and trick biar bisa lolos nih beasiswa di AAD ini? Wah, untuk tips and trick dari aku sih, yang pertama baca detail pengumuman ya, secara detail ya, kayak ini apa namanya krusial banget sih, soalnya kalau kamu baca cuma sekilas gitu pasti pasti ada yang tertinggal. Jadi kayak emang bener-bener harus baca pengumuman beasiswanya dari awal sampai akhir, kamu bener-bener teliti bacanya, jangan sampai ada yang ketinggal. Soalnya misal kamu ketinggalan ada statement yang bilang apa namanya harus scan dokumen, harus bisa dibaca dengan jelas gitu, sementara kamu lewatin sentence itu, kamu scan aja dan ternyata scananmu nggak jelas kayak gitu, itu kan parah banget kan, kayak bisa menggagalkan kamu dari apply beasiswa kayak gitu. Terus ada lagi yaitu apa namanya jangan malu untuk bertanya. Jadi bahkan kemarin aku pas daftar beasiswa ini, aku bener-bener tanya sama email sama kontak person dari universitas yang aku mau apply, dan juga tanya dari DAAD Regional Jakarta. Jadi memang bener-bener aku kayak, aku gak paham nih
persyaratan ini apa ya kayak gitu. Ya udah kamu tanya aja, jangan sungkan kayak gitu. Mereka bakal balas kok, mereka bakal balas 1-2 hari lah, 2 hari kerja lah kayak gitu. Jadi kalau emang ada yang ditanyain, jangan malu bertanya, jangan malu bertanya pada siapapun itu yang pengalaman ya. Misal sama senior yang udah keterima atau mungkin dari contact person dari dari universitasnya atau mungkin kayak aku dari DAD Regional Jakarta kayak gitu. Jadi jangan malu bertanya kayak gitu. Terus lagi yang udah aku sebutin sih kayak be authentic, be yourself, jangan jangan apa namanya? Jangan istilahnya jangan menganut-anut teman yang lain lah kayak gitu. Jadi nih jangan niruin orang lain, be yourself kayak gitu. Pas nulis motivation letter, terus lalu jangan lupa udah aku sebutin tadi, adjust your ambition of scholarship. Jadi biar emang bener-bener nyambung satu sama lain kayak gitu sih. Itu dari aku sih. Wow, thank you very much Miss Rida. Aku yakin sih nggak cuman aku yang termotivasi di sini, because I'm personally ya termotivasi banget sih. Aku juga sama pemburu beasiswa Miss. Tapi pasti teman-teman ini yang nonton juga lebih terinspirasi lagi Miss, karena terlihat di sini sudah banyak sekali komentar-komentar bahagia ya, bahagia. Mungkin buat teman-teman yang mau bisa langsung di chat di kolom komentar kita biar bisa dijawab nih, dibantu jawab sama Miss Rida. Tadi sempat ada yang bilang gini, Miss, aku belajar bahasa Inggris karena dikit jadi ciut ngomong gitu. Padahal tadi Miss sudah bilang kayak bisa kok nanti dikasih pelatihan ya Miss ya. Nah, mari kita baca apakah sudah ada yang ingin bertanya di kolom komentar. Beasiswa apa? Beasiswa DAAD ke Jerman, guys. Oke. Kalau dari teman-teman nggak ada yang bertanya, oke, Miss. Sebagai kita talking about religion sedikit ya, Miss. Ada kesulitan bagi Miss Rida menggunakan hijab di negara luar sana? Pengalaman aku di sini, alhamdulillah belum ada kayak kind of discrimination selama aku pakai hijab di sini, karena kebetulan banyak ternyata di Pasau terutama banyak juga yang pakai hijab kayak gitu. Jadi emang bener-bener nggak sendiri kayak gitu. Tapi kalau yang lain, misal teman aku yang di effort itu, dia emang bener-bener kayak yang jarang banget ada yang pakai hijab, terus kayak pada ngeliatin kenapa pakai apaan nih, apa namanya, kayak gitu, pada liatin kayak gitu-gitu sih. Terus apa namanya, ya sih kayak tergantung regionnya juga. Tapi so far alhamdulillah aman-aman aja pakai hijab, jadi jangan takut kena kind of discrimination something like that. Jadi emang kalau kamu pakai hijab ya udah pakai aja gitu, kayak karena itu adalah identitas dari kamu sendiri kayak gitu kak. Kamu pakai hijab kayak kamu mau diperlakukan sebagai muslim kayak gitu loh. Jadi itu sih kayak jangan jangan apa ya, jangan apa jangan mematahkan prinsip kamu cuma buat toleransi, cuma buat mau bisa gabung sama itu. Jadi emang kalau harus jadi diri kamu sendirilah kayak gitu. Waduh, the second quote, be yourself. Aduh, benar. Segi teknologinya ternyata Jerman, tapi dari pola pikirnya udah sangat maju juga ya. Jadi aman lah kita-kita yang berbeda. Insya Allah bakal tetap diterima dan tetap aman ya, Miss. Nah, ada Miss tips and trick dari Miss sendiri untuk survive gitu di luar negeri? Oh, tips and trick, terutama cuaca sih. Cuaca itu ngaruh banget. Kayak misal kamu di Indonesia nggak pernah sakit, terus tiba-tiba pas udah dingin kamu sakit, kayak gitu. Jadi tips and trick-nya itu harus, terutama di Jerman ya, kayak bener-bener harus cek weather di HP. Jadi kayak emang bener-bener harus cek, kamu perlu pakai baju, kamu perlu pakai mantel kah, kamu
nggak usah pakai mantel atau kamu biasa aja kayak gitu. Jadi emang bener-bener harus sesuaikan sama diri kamu juga ya, jangan lihat ih orang itu belum pakai mantel mantel suhu segini kok aku udah pakai ya, nggak mau pakai kayak gitu, terus tiba-tiba kamu masuk angin kayak gitu kan, jangan kan, kayak emang harus sesuaikan sama diri kamu, terutama cuacanya kayak gitu. Terus juga apa namanya ya, sesuaikan misal apa namanya, yang pertama kan weather, terus yang kedua apa ya tips and triknya, ini sih kayak harus bisa bergabung sama komunitas lain sih, jadi jangan merasa rendah diri, jangan merasa aku kan dari ini kayak gitu, jadi kayak emang bener-bener harus kamu udah di luar negeri ya udah gitu, kamu gabung aja sama komunitas ini, kamu gabung aja, get along aja kayak gitu, kamu sama kok kayak mereka kayak gitu, kita tuh sama kayak gitu, jadi jangan merasa rendah diri buat gabung sama teman-teman yang lain kayak gitu. Terus juga jangan rendah diri kalau misal mau tanya atau mau ngajuin pendapat itu boleh banget kok, jangan malu-malu, soalnya kayak kalau di Indonesia kan kayak apa namanya, kalau aku sendiri ya itu kayak masih malu, terus kayak masih apa namanya enggan gitu kayak buat tanya, kayak buat apa namanya ngasih pendapat kayak gitu, karena hal itu yang buat kayak kita nggak punya inspirasi, jadi inspirasi kita kayak terkubur di dalam itu, kita nggak ada inspirasi kayak gitu. Jadi sama di sini ya udah, kamu kalau mau tanya ya udah, mau tanya pendapat ya udah ajuin aja kayak gitu, nggak ada pertanyaan yang bodoh dong, ya ada pendapat yang bodoh kok kayak gitu. Jadi emang benar-benar kayak ada yang dipikirkan kamu keluarin aja kayak gitu. Itu sih kalau dari aku tips dan trik tinggal di luar negeri, sesuaikan aja sama diri kamu. Wow, thank you so much, Miss. Berarti Miss gabung komunitas orang-orang Jerman gitu ya, atau komunitas PPI ada dong pastinya ya? Sejauh ini karena pas aku tinggal di Pasau itu kota kecil, jadi aku nggak ada PPI yang khusus Pasau. Di sini aku gabung sama suatu project, di sini ada project Southeast Asian, jadi project yang komunitas yang punya interest sama Southeast Asia, jadi gitu, jadi ada berbagai macam orang dari berbagai macam dunia kayak yang punya interest ke Southeast Asia, kita gabung di situ, kayak kita buat YouTube channel, kita kemarin tadi malam ada buat diskusi buku kayak gitu-gitu sih. Wow, keren banget nih. Sudah sedari awal masuk kuliah malah produktivitasnya dimulai ya. By the way, ini di kolom komentar udah ada yang nanya nih, Miss. Miss, mau tanya soal wawancara. Mungkin Miss bisa bantu memberikan tips and trick nih, Miss. Kalau untuk wawancara itu yang terpenting kamu paham isi motivation lettermu. Jadi kebanyakan wawancara itu, kalau sepengalaman aku, kamu ngerti dan paham motivation lettermu. Jadi kayak misal ditanya A, kamu, hah, emang aku nulis itu kayak gitu, itu kan kayak aneh banget, lalu yang nulis kayak lu kagak tahu kayak gitu kan. Jadi kayak emang bener-bener harus tahu isi motivation lettermu. Kamu harus apa namanya ya, in depth lah tentang motivation lettermu. Misal di motivation letter kamu mau jadi researcher nih, research tentang apa kayak gitu, emang kamu jalannya kayak gimana nih kalau kamu mau jadi researcher kayak gitu. Jadi emang harus didalami motivation letternya, terus juga dikasih kayak backing apa alasan kenapa mau jadi ini, kenapa mau jadi itu kayak gitu. Kayak pertanyaan dasar lain kayak misal kenapa sih milih beasiswa ini, kenapa sih apa namanya milih Jerman kayak gitu, ya udah sesuaikan aja sama tujuan beasiswa dan tujuanmu gitu. Jadi kenapa beasiswa ini, ya karena beasiswa ini menyediakan A B C dan itu sesuai dengan jalan aku A B C kayak gitu. Terus lalu kenapa milih negara ini, kenapa itu kayak gitu. Jadi harus disesuaikan juga sama diri kamu sendiri. Terus juga nih misal dikasih pertanyaan, kamu aduh apa nih jawabannya nih kayak gitu, bisa kamu minta repeat lagi sama interviewernya. Jadi pas saat kamu minta repeat lagi dan interviewernya kayak mengulang pertanyaan, kamu ada waktu misal 3 detik lah, 3-5 detik buat mikir apa sih jawabannya nih yang pas gitu. Jadi kayak bisa lah kamu kayak apa ya, memperpanjang waktu, kayak ngasih apa namanya, kayak memberi waktu lebih lama untuk kamu mikir jawaban atas pertanyaan interviewnya itu. Jadi lumayan lah buat mikir kayak apa ya jawabannya ya kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Yang terpenting ini apa namanya, sesuaikan dengan motivation letter kamu aja.
Oke, jadi kita harus paham motivation letter kita. Nggak boleh no joki-joki klub ya guys, nggak ada tuh. Masa mau membangun negara kita diawali dengan hal yang Iya. negatif. Kita layani sih ya. Ada lagi guys, kalau bertanya boleh langsung aja diketik di kolom komentar karena Miss Rida adalah sosok yang sangat inspiratif ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini guys bertanya sepuasnya. Sepertinya kita nanti akan mengakhiri sesi dalam 10 menit. Jadi kalian masih punya waktu 10 menit untuk bertanya ya guys. By the way, Miss, uh, aku mau bertanya lagi nih, mumpung teman-teman sepertinya masih malu-malu menyuarakan hatinya kan. Aku bertanya, kira-kira ada nggak sih satu kalimat yang benar-benar Miss pegang sampai hari ini ketika Miss itu sedang belajar? Misalnya kayak hasil tidak akan mengkhianati proses. Aduh, berat nih. Apa ya? Benar, Miss. Eh, Kita telepon Dilan dulu apa? telepon dulu boleh deh. Eh, ini bukan sih kalimat sih, tapi kayak kalau kamu udah punya mimpi, kayak kamu kalau kamu udah punya mimpi, kamu udah punya tujuan, kamu kejarlah itu, kayak jadi keras kepala aja gitu, jadi batu aja buat ngejar mimpi itu. Jangan hiraukan suara-suara dari yang lain, suara-suara yang rendahin kamu itu jangan dengerin. Kayak misal kamu punya mimpi pengen S2 di luar negeri gitu, ya udah kamu kejar terus meskipun kamu ditolak 10 kali, ditolak 5 kali, tetap kamu harus kejar karena itu tujuan kamu. Jadi misal kamu udah ditolak nih, kayak aduh ditolak nih, terus kayak kamu aduh jangan aku emang nggak pantas nih dapat beasiswa, jangan kayak gitu. Jadi kayak emang kamu evaluasi apa nih yang salah dari lamaran aku kemarin, kayak apa nih, atau mungkin translationku kurang bisa dibaca nih atau apa kayak gitu. Jadi kamu harus tahu, kamu misal gagal di beasiswa, kamu evaluasi lagi apa sih yang kurang kemarin kayak gitu. Terus apalagi udah sih, kayak emang bener-bener harus dikejar sih kayak gitu. Kalau misal kamu punya mimpi, ya udah tempel di tembok atau mana gitu ya, harus S2 di luar negeri gitu. Ya udah kamu kejar terus mimpi itu, karena mimpi itu nggak terbatas usia dan waktu guys. Itu kayak cuma mimpi itu cuma soal waktu dan kapan kapan kamu dapetnya, dan dalam bentuk apa kamu dapetnya kayak gitu. Jadi kalau misal kamu udah mimpi, ya udah apa namanya, kejar terus. Karena kalau misal kamu udah dapat beasiswa nih, itu tuh kayak bukan akhir gitu loh. Jadi emang kamu harus terus berjuang, kayak hidup ini kan tentang berjuang ya. Jadi kayak kamu udah dapat mimpi S2 nih, kamu juga harus berjuang lagi buat belajar di negara orang, buat survive di negara orang, buat lulus tepat waktu juga harus survive lagi kayak gitu. Jadi emang kalau kamu udah capek ngejar sesuatu, ya udah kamu inget kayak hidup itu penuh perjuangan. Jadi nggak ada istilahnya udah kayak gitu. Jadi kalau emang punya mimpi, kayak emang harus dikejar sih kayak gitu. Wow, keren banget nih, motivasi sih sekalian ini ya. Harus dikejar dan know your weakness. Tahu kekurangan itu penting banget ya, Miss, ternyata ya. Ternyata nggak cuma tahu kelebihan diri sendiri aja harus kita ini perkuat. Ternyata mengetahui kekurangan jauh lebih penting juga biar ternyata kata Missnya nggak terulang masalah-masalah yang lalu, belajar dari kesalahan. Nah, Quotes ketiga, ada tulis nih, belajar dari kesalahan. ya. Dalam nih. By the way, Miss, udah ada lagi nih yang nanya. Miss, rekomendasi tempat buat belajar motivation letter nih, yes. Mungkin online atau offline place. Hmm, kalau dulu bikin motivation letter, sekarang banyak banget sih ya, kayak institusi organisasi bahasa Inggris yang menyediakan misal intensif scholarship kayak gitu, dan itu termasuk penulisan penulisan motivation letter. Itu ikut kursus aja kayak gitu, karena meskipun bayar, kayak semua itu paid off kok kayak gitu, semua itu sesuai kok. Misal ada coaching motivation letter, ya udah kamu ikut aja kayak gitu. Dulu aku dulu apa namanya, dari YouTube kayak gitu. Jadi kayak dari YouTube how to write motivation, dan abis itu aku apa namanya, proofread. Jangan lupa, ini penting banget, proofread motivation letter dari segi bahasa, dari segi isinya, strukturnya, grammarnya, pokoknya semua harus di proofread. Aku dulu di proofread,
juga, dan itu juga apa namanya, semua nggak ada yang gratis ya, nggak tahu sih ada yang gratis juga kayak, tapi mungkin kayak yang nggak gratis itu kayak lebih ini ya kali ya, jadi kayak emang harus kalau misalnya ih kok bayar segini, ya udah kalau karena itu tujuanmu ya udah gitu, nggak apa-apa kalau dari aku sih gitu. Jadi kalau ke aku karena dulu belum tahu ya tips apa institusi kayak apa nulis motivation letter kayak gitu. Kalau soalnya dulu aku dari YouTube kayak gitu. Tapi sekarang kan udah ada coaching-coaching, kamu cari aja di Instagram banyak kok kayak gitu. Aku belum bisa cari apa ngasih rekomendasi yang mana nih, soalnya belum dulu nggak pakai itu kayak gitu. Dari YouTube aja. Sama-sama. Terima kasih juga nih Miss. Mungkin ini Miss, kalau menurut Miss kalau kita proofreadnya sama para awardee nih, apakah efektif? uh, kalau sama Abradi mungkin menurut aku itu efektif juga, soalnya mereka kan apa namanya udah pengalaman ya, kayak udah tahu cara nulis motivation letter yang memang diterima di beasiswanya kayak gitu. Jadi kalau menurut aku itu worth it sih buat dari apa namanya award yang lain, karena mereka udah punya pengalaman, dan menurut aku orang yang udah punya pengalaman itu kayak udah orang yang kayak emang udah mengalaminya duluan, jadi kayak dia tuh udah tahu susah payahnya, udah tahu struggle-nya buat nulis itu, dan mereka udah tahu karena tulisan mereka diterima dan mereka diterima beasiswa, jadi mereka mereka udah tahu oh kayak gini nih caranya nih yang bener nih kayak gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Thank you very much, Miss. Ini karena teman-teman tidak ada lagi yang bertanya, aku mau minta closing statement-nya nih dari Miss Rida. Mungkin bisa memberikan motivasi buat kita semua, si para pengejar beasiswa ini ya. Silakan, Miss. Waduh, apa ya closing statement? Mungkin udah yang tadi aja kali ya, kayak jangan, pokoknya jadi batu aja kalau kamu mau kejar mimpi kamu kayak gitu. Jadi emang bener-bener kayak kamu harus jadi batu, harus keras kepala buat apa namanya buat kejar mimpi kamu. Itu apa namanya, meskipun kamu gagal 5 kali, gagal 10 kali, ya udah kayak coba kejar terus aja kayak gitu. Soalnya banyak kok yang kayak udah punya anak, udah punya keluarga, tapi mereka masih mengejar dan masih ingat mimpinya untuk belajar dengan beasiswa, terutama di luar negeri kayak gitu. Jadi apa namanya, ya udah kejar aja mimpimu kayak gitu. Well, thank you very much, Miss Rida. Aku akan sangat mengingat ya quotes-quotesnya yang sangat banyak. Aku sempat tulis loh, Miss, di kertas. Waduh. Ya, thank you very much Miss Rida udah sharing-sharing bareng sama kita. Mungkin buat teman-teman yang nonton live Instagram, merasa tiba-tiba baru muncul pertanyaannya, mungkin bisa langsung di DM si Miss Ridanya. Nama Instagramnya apa, Miss? Rida Lutfiana AZ. Siap-siap ya, Miss. Habis ini akan ada ribuan yang nge-follow. Waduh, waduh. Langsung kita selfie bersama dulu nih, Miss. Oke. Okay. 1, 2, 3. Ya lagi yuk. 1, 2, 3. Masya Allah, ini udah banyak yang ngantri nih kayaknya buat Miss Rida ya. Well, thank you very much Miss Rida udah sharing-sharing. Tentu thank you very much juga buat teman-teman semua yang udah menyaksikan live kita dari awal sampai akhir. Jadi tetap batu sama tujuan hidupnya, sama goalsnya, mimpi-mimpinya. Jangan nyerah dulu. Kalau masih seminggu 2 minggu belajar bahasa Inggris sudah kena mental ya. Ingat, Miss Rida lebih berpengalaman dari kita dan bilangnya kayak, iya kita harus lebih kuat-kuat aja ya guys. Jadi itu dia live pada hari ini, teman-teman. Selamat weekend. Miss Rida juga udah weekend kah di sana? Baru Jumat sih. Baru Jumat sih. Miss. Okay, thank you very much, Miss. Thank you very much, guys. See you on the next kesempatan ya. Aku tutup live-nya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.